Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Fitriani dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari pelajaran hukum diplomatik, yaitu mengenai tentang apa sih yang dimaksud dengan persona non grata dalam Vienna Convention of Diplomatic Relations. Baiklah, yang dimaksud dengan persona non grata adalah istilah yang sering digunakan dalam diplomasi untuk menggambarkan seseorang diplomat asing yang dinyatakan tidak diterima atau tidak diinginkan oleh negara penerima, dan status ini memiliki dasar hukum yang diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961. Konvensi ini adalah perjanjian internasional yang menetapkan aturan mengenai hubungan diplomatik antar negara, termasuk hak-hak dan kewajiban para diplomatik. Kemudian pengertian persona non grata dalam Konvensi Wina. Dalam pasal 9 Konvensi Wina dinyatakan bahwa negara penerima memiliki hak penuh untuk mengumumkan bahwa seseorang anggota staf diplomatik dari negara asing dianggap sebagai persona non grata, atau dalam kasus staf kedutaan lain sebagai individu yang tidak dapat diterima. Poin penting dari pasal ini adalah bahwa negara penerima tidak diwajibkan untuk memberikan alasan apapun atas keputusannya untuk menyatakan seorang diplomat sebagai persona non grata. Keputusan ini sepenuhnya bersifat kedaulatan negara tersebut dan tidak dapat diganggu oleh negara pengirim diplomat tersebut. Mengapa alasan seorang diplomat dapat dinyatakan sebagai persona non grata? Meski tidak diwajibkan untuk memberikan alasan, biasanya negara penerima memutuskan untuk menyatakan seorang sebagai persona non grata dalam kasus-kasus tertentu, antara lain seperti pertama, spionase atau kegiatan intelijen. Diplomat yang terlibat dalam kegiatan spionase atau pengumpulan informasi rahasia tentang negara penerima seringkali dinyatakan sebagai persona non grata. Spionase dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional, dan langkah ini diambil untuk melindungi kedaulatan negara penerima. Kemudian yang kedua, campur tangan dalam urusan dalam negeri. Diplomat yang sering terlibat dalam politik dalam negeri negara penerima atau berusaha mempengaruhi kebijakan domestik juga dapat dianggap melanggar norma diplomatik. Misalnya, jika seorang diplomatik berpartisipasi dalam protes atau pernyataan publik yang menentang kebijakan pemerintah negara penerima. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran hukum. Jika seorang diplomat terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum seperti perdagangan narkoba atau tindak pidana lainnya, negara penerima dapat menggunakan status persona non grata sebagai cara untuk mengusir diplomat tersebut. Kemudian keempat ada pelanggaran etika dan norma diplomasi. Tindakan tidak sopan atau perilaku yang dianggap merendahkan negara penerima juga bisa menjadi alasan. Hal ini bisa berupa pernyataan atau perilaku publik yang dianggap ofensif bagi pemerintah atau rakyat negara penerimanya. Tentang implikasi status persona non grata. Status persona non grata membawa implikasi serius baik bagi para diplomat yang bersangkutan maupun bagi hubungan diplomatik kedua negara. Bagi diplomatik yang terkena status ini, konsekuensinya adalah mereka harus segera meninggalkan negara penerima dan kembali ke negara asalnya. Dalam kasus yang jarang, diplomat tersebut dapat ditempatkan di pos diplomatik lain, tetapi biasanya hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi karirnya, karena peristiwa ini mencatat bahwa mereka telah dianggap tidak diinginkan di suatu negara. Kemudian bagi hubungan antar negara, deklarasi persona non grata dapat menimbulkan ketegangan atau bahkan krisis diplomatik. Ini seringkali dilihat sebagai langkah drastis yang diambil hanya jika tidak ada pilihan lain untuk mengatasi masalah yang timbul dari aktivitas diplomat tersebut. Seringkali negara asal diplomat yang terkena status persona non grata dapat membalas dengan memberikan status yang sama kepada diplomat dari negara penerima. Sebuah tindakan yang dikenal sebagai retaliasi diplomatik. Hal ini bisa memperburuk hubungan kedua negara, terutama jika dilakukan dalam situasi politik yang sensitif. Kesimpulannya dari apa yang saya bahas mengenai penjelasan apa sih yang dimaksud dengan persona non grata, secara ringkas, persona non grata adalah langkah diplomatik yang diakui secara resmi dalam Konvensi Wina yang memungkinkan negara penerima untuk menolak kehadiran diplomatik asing tanpa perlu memberikan alasan. Langkah ini adalah bentuk perlindungan kedaulatan negara penerima dan cara untuk menjaga hubungan diplomatik tetap dalam norma-norma yang telah disepakati.
Sebagai mekanisme diplomatik, status ini mungkin dapat mengekspresikan ketidakpuasan secara tegas dan menjaga kepentingan nasional dari ancaman atau campur tangan pihak asing. Setelah saya menjelaskan mengenai pengertian dari konvensi non grata dalam konvensi Wina, kemudian kita akan menganalisis ke dalam kasus. Kita dapat mengaitkan konsep persona non grata dalam konvensi Wina dengan kasus di mana Israel menyatakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres sebagai persona non grata. Kita dapat melihat beberapa aspek diplomatik dan implikasi politik yang relevan. Yang pertama, analisis konteks deklarasi persona non grata di Israel. Keputusan untuk menyatakan Guterres sebagai persona non grata muncul sebagai respon Israel terhadap pernyataan Guterres yang mengkritik kebijakan Israel atau mengomentari situasi Palestina dalam konteks yang dianggap Israel sebagai keberpihakan atau ketidakadilan. Dalam konteks internasional, peran Sekretaris Jenderal PBB adalah untuk memfasilitasi perdamaian dan memberikan pandangan yang netral. Meskipun pernyataan atau tindakan tertentu dapat dilihat oleh negara-negara tertentu sebagai tindakan yang mengganggu kedaulatan atau kepentingan nasional mereka. Dalam hal ini, Israel mungkin menganggap pernyataan Guterres sebagai ancaman terhadap kedaulatan atau sebagai upaya untuk memengaruhi persepsi global terhadap kebijakan dalam negerinya. Israel seringkali sangat sensitif terhadap opini internasional yang menyangkut isu-isu keamanan atau kebijakan luar negeri mereka. Kasusnya dalam hal konflik Palestina-Israel. Jadi, pernyataan yang dianggap kritis oleh seorang pemimpin internasional dapat dilihat sebagai upaya yang berpotensi mencampuri atau mempengaruhi opini publik global terhadap tindakan Israel di wilayah konflik tersebut. Kemudian yang kedua, kita dapat menganalisis apakah status persona non grata berlaku dalam kasus Guterres ini. Secara teknis, persona non grata dalam konvensi Wina hanya berlaku bagi diplomat asing yang mewakili suatu negara dalam kapasitas resmi, bukan bagi pemimpin organisasi internasional seperti PBB. Sekretaris Jenderal PBB seperti Antonio Guterres adalah representatif utama dari organisasi internasional yang beranggotakan banyak negara dan bukan perwakilan negara tertentu. Dalam situasi ini, status persona non grata mungkin hanya berfungsi sebagai pernyataan simbolis atau bentuk protes diplomatik tanpa konsekuensi legal yang sama seperti yang ditetapkan terhadap diplomat negara tersebut. Namun, jika Israel menetapkannya sebagai sikap tegas, ini menunjukkan bahwa mereka menolak kehadiran atau otoritas Guterres di wilayah mereka, terutama dalam konteks aktivitas yang melibatkan PBB di Israel atau Palestina. Kemudian, dari kasus ini kita akan menganalisis tentang retaliasi dan hubungan diplomatik di dalamnya. Israel kemungkinan juga mempertimbangkan resiko retaliasi atau balasan dari komunitas internasional, karena PBB memiliki peran penting dalam mediasi dan bantuan kemanusiaan di berbagai wilayah konflik. Langkah drastis seperti ini dapat mempengaruhi cara negara lain memandang dan berinteraksi dengan Israel dalam isu-isu internasional. Seringkali tindakan yang tegas ini diambil sebagai bentuk pembelaan nasional, tetapi dengan konsekuensi bahwa Israel mungkin akan menghadapi tekanan lebih besar dalam isu internasional. Kemudian kita menganalisis dampak terhadap otoritas Sekretaris Jenderal PBB. Sebagai Sekretaris Jenderal PBB, Guterres memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dialog dan mengupayakan perdamaian, termasuk di Palestina dan Israel. Status ini, jika diterapkan dengan ketat oleh Israel, akan membatasi atau menghambat upaya untuk memediasi konflik kawasan tersebut. Namun, status persona non grata ini tidak menghilangkan otoritas Guterres sebagai Sekretaris Jenderal secara global, melainkan hanya membatasi pengaruhnya di Israel. Kesimpulan dari kasus yang kita analisis ini, bahwa dalam konteks konvensi Wina, deklarasi persona non grata terhadap Antonio Guterres oleh Israel lebih bersifat simbolis dan politik daripada legal formal. Langkah ini mencerminkan sikap protes tegas terhadap pandangan atau pernyataan PBB yang dianggap tidak mendukung posisi Israel. Namun, mengingat bahwa Guterres adalah perwakilan dari organisasi internasional, Israel tidak dapat menerapkan konsekuensi hukum yang sama seperti dalam kasus diplomat negara. Meski demikian, implikasinya terhadap hubungan Israel dan PBB serta persepsi internasional tentang Israel dapat tetap signifikan dan menambah ketegangan dalam isu Palestina-Israel.
Sekian dari penjelasan saya tentang materi non pesona Indrata dalam podcast ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.